Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh aku kebiasaan banget megang hidung deh. Padahal mah gak ada apa-apanya temen-temen. Tuh maaf ya, kata Upil mah ora. Cuman gak tahu kebiasaan aja gitu-gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam jumpa kembali bersama Mas Tulus. Alhamdulillah bisa ketemu lagi bersama Mas Teh di segmen hari ini, edisi siar yang ke 5 November 2020. Dan tepatnya hari ini adalah di hari Kamis ya teman-teman. Dan maaf sekali Mas Teh kesiangan. Sudah mengaji untuk di masjid ya. Kemarin sempat Mas Teh berbisik-bisik kepada salah satu anggota majelisnya untuk, "Kang, kalau bisa jangan terlalu besar ya Kang, karena aku juga syuting Kang pagi, pokoknya sampai jam 12 aku masih syuting," aku gituin. Iya, dan beberapa hari kemarin itu sempat ngaji tapi nggak terlalu gede teman-teman, suaranya kecil, standar, tidak terlalu besar. Tetapi ternyata di sisi lain mungkin beliaunya nih nggak ada atau lagi nggak tugas kali ya. Sekarang guys, besar sekali suaranya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu mengganggu suaranya ke situ ya teman-teman ya, dan tidak menghilangkan fokus Mas Teh ke podcast ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo supportnya buat di like dulu, di subscribe, di komentari juga untuk yang mau bergabung ya. Dan juga untuk yang mau berdonasi, jangan lupa Mas Teh ingatkan terus Mas Teh ingatkan, donasi hari ini sudah terkumpul di 3.250.000 rupiah ya. 3.250.000 rupiah, dan itu bisa untuk dibelikan menjadi 320 nasi box, kurang lebih 325 nasi box ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung silahkan, mau punya rezeki bis gajian atau mungkin habis dapat sesuatu atau sudah bernazar sesuatu, oh nanti kalau aku dapat rezeki supaya dapat bisa sedekah sama Mas Teh, ternyata tersampaikan, ayo sangat Mas Teh tunggu. Silahkan klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ujungnya 504 BRI. Untuk yang mau bersedekah sangat-sangat Mas Teh tunggu. Silahkan untuk berdonasi, menyumbangkan nasi box. Dan ingat, saya ingatkan lagi, satu nasi box Mas Teh hargai Rp10.000. Untuk teman-teman yang mau berpartisipasi, sangat Mas Teh tunggu ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Papua sana, dari Timika, kemudian Merauke, Jayapura, terus yang ada di Sorong buat Pak Sem bersama Sam Service bersama rekan-rekan juga di sana. Semoga Allah sehatkan badannya, lancarkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Berlanjut untuk yang punya Sulawesi, dari Toraja, Makassar, Toraja, Makassar, terus Polewali Mandar, kemudian Palu, Kendari, Manado, dan juga untuk yang ada di Ambon ya. Kalimantan dari timur, selatan, barat, tengah, juga untuk yang ada di Pasir, Bontang, kemudian Pasir, Bontang, Balikpapan, Pontianak, Sambas, kemudian Banjarmasin, Berau, dan juga untuk yang ada di Nunukan. Aku hampir lupa lagi. Sumatera dari Medan, Jambi, Bengkulu, Padang, kemudian untuk yang ada di Pekanbaru Riau, ada dari Batam, kemudian Pulau Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian untuk yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang ada di Lampung ya. Banten dari Merak, Cilegon, kemudian untuk yang ada di Gunung Santri juga di sana, dari Anyer juga selamat bergabung kembali. Untuk yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalaya, Garut, juga untuk yang ada yang di Pasir Muncang. Halo Pasir Muncang, sama dari situ Bagendit ya, ada juga satu kemarin. Terima kasih. Terus yang ada di Pangandaran dan juga untuk yang ada di Banjar. Berlanjut yang punya Indramayu dan juga Cirebon. Terima kasih, tadi pagi lagunya sudah diupload ya. Orang Cirebon tapi requestnya suka teki. Ayo teman-teman yang mau request lagu juga boleh, silahkan. Sawer boleh ya. Sawerannya nanti setiap dengan transfer 100.000, 50 untuk Mas Teh, 50-nya untuk nasi box. Jadi untuk teman-teman yang mau request lagu boleh, silahkan langsung klik di kolom komentar ataupun DM saya di Instagram ataupun di WhatsApp center ya. Ada di bigtulus_bp2. Terima kasih banyak. Lalu untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di Amis, buat Pak
Ilyas bersama keluarga besar, semoga lekas sehat, semoga Allah berikan kesembuhan buat Pak Ilyas. Dan juga rekan-rekan yang ada di Desa Amis, khususnya di Indramayu, semuanya saya dapat terkecuali ya. Berikut untuk yang punya Tegal, Cilacap, Pemalang, kemudian Purwokerto, buat keluarga besar Pak Sem yang di Purwokerto, selamat bergabung. Kemudian ada di Banyumas juga, Pemalang, udah semua ya, Tegal, Mas Ari Johari, I love you. Terus untuk Mas Arya Kreasi juga, salam ganteng, salam sukses ya Bang Bagus. Terus untuk yang ada di Semarang, kemudian Pati, Rembang, Jawa Barat lagi, Jepara, kemudian Batang, oh iya, Batang, kemudian yang ada di Magelang, Wonogiri, Klaten, Sragen. Terus untuk yang punya Solo, Jogja, kemudian lagi untuk yang punya Jombang, Jombang, Malang, Ponorogo, kemudian yang ada di Tulungagung juga di sana ada Ngawi, Blitar. Terus untuk yang punya tadi Madiun sama Nganjuk belum ya. Surabaya, kemudian Banyuwangi, dan juga untuk yang ada di Madura sana. Sehat selalu, berkah barokah ya. Berikut untuk yang di luar negeri, ada dari Malaysia, ada Mas Muhammad Ridwan di sana. Bang Muhammad Ridwan, sehat selalu abangku. Terus untuk Abang Ikram juga sehat selalu Abang Ikram, I love you so much. Yang punya Sabah. Kemudian ada Papa Abdullah, Mbak Angel, terus ada Mbak Sangkuriang. Pokoknya semua yang di Malaysia tanpa terkecuali ya. Mas Ahmad Firdaus juga di sana selamat bergabung, yang punya kapal tanker. Berikut lagi untuk yang ada di Singapura, buat Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti, halo, sehat selalu. Yang ada di Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian yang ada di Jeddah Arab Saudi, kemudian Los Angeles buat yang ada di Jerman, terus yang ada di Swiss, yang ada di Sydney juga, terus ada yang ada di Qatar, dan juga untuk ya kakakku yang ada di Brunei Darussalam sana bersama abang. Semoga Allah sehatkan badannya, lancarkan rizkinya, kuatkan kepribadiannya menjadi terus lebih baik lagi ya kakakku ya. Pokoknya semuanya yang dari Indonesia sampai luar negeri tanpa terkecuali, semoga Allah berikan kemudahan kesehatan selalu ya. Ternyata teman-teman, kemarin Mas Teh bahas sedikit tentang Ki Seno Nugroho itu, banyak sekali yang setuju untuk dilanjutkan membahas sosok beliau ya. Saya coba lari dulu ke YouTube Studio. Sorry, Mas Teh pagi-pagi dikasih sambal jengkol sama Mbak Tika. Jadi berasa gimana gitu mulutnya, karena biasanya kalau habis makan jengkol kan sikat gigi dulu nih. Mas Teh tadi nggak sikat gigi, langsung syuting. Soalnya udah siang banget guys, ntar video nggak tayang, kasihan kalian dong nungguin aku ya kan. Aku coba baca-baca dulu untuk yang ada di sini ya. Rame banget ternyata pertanyaan soal tentang Ki Seno Nugroho, termasuk tentang viralnya video histeris ketika beliau pengrawit itu membawakan ladrang Gajah Seno yang dikomposeri oleh Ki Joko Porong kalau tidak salah ya. Dan Mas Teh sudah buat videonya, nanti Mas Teh tayangkan di malam hari ya. Mas Teh akan tayangkan di jam 8 malam nanti untuk menggantikan Cermal sementara, karena pembahasan ini cukup menarik juga dan cukup menyita perhatian karena sempat di 25 trending topik di YouTube. Dan Mas Teh coba bahas untuk itu nanti Mas Teh tayangkan jam 8 malam. Dan ternyata banyak sekali yang pengen tahu tentang sosok Ki Seno ini. Nanti kita bakal bahas, kira-kira kita bahas soal apanya, sementara kita baca-baca dulu aja ya. Dan ternyata viral juga teman-teman ya. Kita bangga loh, wayang kulit yang cuma kita orang Jawa itu seakan-akan sekarang bisa mendunia. Semua orang bisa tahu, kemudian semua orang bisa mengerti berkat Ki Seno Nugroho itu. Jadi kita wajib mendoakan beliau teman-teman. Kita doakan bersama-sama sekali lagi, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, lari untuk yang punya sana ada Mai Tungtung katanya. Terus ada Ma Ocha Jamila, halo cantik. Nanti kalau pas ultah belikan kue tart Mas Teh. Yo nanti kalau pas ultah belikan kue tart Mas Teh. Wes. Terus si Grandong suruh beliin aku gitu Mbak Lady. Mbak Lady ini ada-ada aja loh. Mbak Teh Yulianti di sana, masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Kemudian nyimak Mas Teh, memang bener ya, ada bekas pacar tapi bukan bekas adik atau bekas kakak, ada mantan suami tapi nggak ada mantan bapak, tetap saudara sampai kapanpun. Betul. Kemudian ada Mbak Ika di sana. Kemudian jangan sedih Eyang, manusia emang nggak sepanjang Eyang umurnya, mungkin akan ada tumbuh dalang-dalang lainnya. Amin ya Allah. Eyang sekarang pulang, dari tadi malam sudah pulang, dan beliau dikit-dikit nyanyi. Aduh Eyang ya. Semoga amal ibadah beliau diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Isan Hakim. Mbak Lady Sweet juga terima kasih. Kita kehilangan seniman budaya Jawa terus ya. Ada apa ini? Kenapa wafat di saat sedang digandrungi atau dicintai? Semoga husnul khotimah. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang jelek ya Mbak. Kita bakal bahas itu nanti ya. Kemudian setuju saja Mas Teh, tapi jangan soal kepergian beliau atau terkait. Betul. Nanti Mas Teh pengen membahas sesuatu yang agak sedikit
jauh dari itu, tapi terempet sedikit untuk meluruskan saja ya. Kemudian mau dibahas dong, kok ya kebetulan pakai baju suasananya lelayu. Betul itu, Ma Ita. Kok Mama Ita tahu kalau yang lagi pakai baju hitam? Yang Lukito dari kemarin pakai kebayanya hitam. Aku yuraruh ngopo kok iso ngono kuwi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un warham. Gimana sih? Taruh aku baca benar ya. Innalillahi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Terima kasih mamaku. Ada Mbak Sabto ikut bela sungkawa. Inyong termasuk penggemar Ki Seno. Wah, ternyata banyak penggemar Ki Seno di channelnya Mas Teh ya. Mas Teh. Siap Mbak Ika. Kemudian ada Mas Ibnu Batuta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diampuni akan segala dosa-dosanya, diterima semua amal semasa hidupnya. Amin ya Allah. Kemudian alhamdulillah masih bisa lihat Mas Teh lagi. Sehat selalu Mas Teh. Sama-sama Mas Ari. Amin, kamu juga sehat ya. Kalau udah sehat kamu kesini main ke Jakarta. Ada Mbak Endang Susantini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku selalu melu kelangan sebab sering delok live streamingnya Ki Seno. Betul. Iku apa pelajaran budi pekerti SD dihilangkan, PMP hilang, bahkan Oke gitu ya Mas ya. Kemudian semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima di seluruh amalnya. Husnul khotimah. Saya setuju sekali Mas Teh, apa yang ada di rumah Ki Seno Nugroho dibahas. Siap. Kita bahas hari ini ya. Setuju Mas Teh diulas tentang di kediamannya Ki Seno Nugroho. Siap. Mas Fanan, Mbak Asri juga nyimak katanya ya. Bu Mas Miatun Jepara hadir selalu nyimak deh. Terima kasih Bu Mas Miatun. Kalau kata Mbak Nur Hayati, setuju Mas dibahas. Siap tuh. Kenapa Mas Teh bahas hari ini? Karena banyak yang setuju dengan pembahasan hari ini ya, soal kediaman Ki Seno Nugroho. Kemudian nyimak, sehat selalu Mas Teh, sukses dan bahagia, tetap menjadi orang baik di Cikampek hadir. Terima kasih Mbak Sri Anik. Kemudian semoga beliau husnul khotimah. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Sri Anik ya. Oke. Sebelum Mas Teh bahas lebih jauh lagi, ada satu pesan lagi. Wah, seperti biasa dari orang ganteng yang punya Singapura dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga selamat pagi. Pagi Pak. Mas Teh, hidup itu tidak selalu indah dan tidak juga terlalu sukar. Apabila Allah datangkan kita ujian, selalu beserta dengan solusinya. Setiap ujian dan musibah yang menimpa kita, pasti terdapat kebaikan. Rasulullah SAW telah berpesan dalam sabdanya, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Orang yang diuji dengan suatu ujian adalah satu-satu tanda Allah ingin menganugerahkan kebaikan kepadanya. Orang yang bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian dan juga cobaan, karena itu bertujuan untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita. Amin ya Allah. Semoga Mas Teh senantiasa dirahmati Allah, di dalam lindungi dari segala keburukan dan kejahatan makhluknya, dan semoga Allah cepat mengangkat penyakit adiknya dan memberikan kesembuhan yang sempurna, yaitu tidak terkena sakit lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Semangat terus Mas Teh, semangat juga Bapak ya. Sehat, berkah, barokah selalu. Wow. Oke. Sudah ya. Karena banyak sekali yang menyetujui apa yang Mas Teh bahas soal apa yang ada di kediaman beliau. Mas Teh pengen ada menanamkan 2 poin di sini. Poin pertama adalah tentang apa yang ada di kediaman beliau. Yang kedua adalah ada 3 poin di sini ya. Yang pertama adalah penyebab meninggalnya beliau. Saya akan bilang apa adanya sesuai dengan apa yang saya tahu. Kemudian yang kedua adalah tentang apa yang ada di kediaman beliau, dan juga tentang gamelan barunya beliau yang bernama Kiai Guntur Angin ya. Ada 3 hal yang bakal Mas Teh bahas hari ini. Yang pertama adalah penyebab meninggalnya beliau. Banyak yang bertanya-tanya kalau Mas Teh, dia lagi tenar. Hampir setiap hari dia pentas. Terus dia sangat wah sekali. Dan jujur memang Mas Teh sudah menyiapkan vlog itu sudah dari lama, tetapi hanya di note saja, di HP yang untuk rekam ini. Jadi memang ada. Lalu
banyak yang bertanya-tanya, banyak yang berspekulasi kalau maaf, beliau ini pasti disantet sama sama dalang yang lain misalnya, atau dia ini sengaja disantet sama yang lain supaya ketenarannya itu ini. Ada yang tidak suka dan tidak seneng beliau sukses karena beliau setiap hari tampil, beliau setiap hari mentas. Jadi akhirnya dibuat seperti itu, kemudian dibikin maaf disantet, diguna-guna, beliau meninggal. Dan akhirnya banyak spekulasi yang muncul dari kalangan masyarakat ini kalau katanya Ki Seno Nugroho itu meninggalnya disantet atau diguna-guna. Nah, di sini Mas Teh ingin meluruskan saja seperti halnya yang Mas Teh tahu ya. Mas Teh bukan sok tahu, Mas Teh bukan Gusti Allah, Mas Teh bukan manusia yang serba tahu, tapi dalam segi pandang Mas Teh sendiri kita ikuti saja apa yang menurut saya pribadi begini. Ketika jenengan membahas ini dan itu baru banget orangnya meninggal, buat saya itu sebenarnya nggak etis sekali. Tapi dalam hal ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Mas Teh mengatakan kalau Ki Seno itu disantet, diguna-guna dan lain sebagainya, Mas Teh itu jadi geram sendiri. Maksud saya gini loh, kita ikuti saja diagnosa dokter. Dan memang pada dasarnya sebelum beliau meninggal itu memang sudah sempat sakit teman-teman. Karena saya mengikuti, saya jujur saya mengikuti sekali. Sampai channel-channel Mbak Tatin, channelnya Mas Jatayu yang pendolop yang suka ketawa itu juga Mas Teh subscribe karena Mas Teh suka dengan sosok mereka-mereka ini yang melestarikan budaya ini. Mas Teh sangat suka sekali. Jadi dalam hal ini bukan Mas Teh sok-sok tahu, tapi kalau boleh Mas Teh minta tolong kita nggak usah bahas lah kenapa beliau meninggal, tapi memang sudah kehendak Allah seperti itu saja. Dan menurut diagnosa dokter saja memang beliau terkena serangan jantung. Dan sebelum beliau meninggal pun beberapa bulan yang lalu sempat beliau mengalami sakit yang mendadak sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan itu memang gejala sakit jantung ya, serangan jantung. Dan kebetulan yang kemarin saya sih dengarnya kronologinya adalah beliau sore masih berolahraga, kemudian beliau merasakan sakit yang tidak biasa, kemudian minta dibawa ke rumah sakit. Dan yaitu Allah berkehendak lain di malam hari di jam 8 kalau nggak salah ya, pas yang Mas Teh nyanyi kemarin, yang ngamen online kemarin. Dan dari segi pandang Mas Teh sendiri, betulkah dia sebenarnya disantet atau diguna-guna? Maaf, dalam hal ini saya tidak ingin mengomentari itu. Tetapi buat Mas Teh sendiri, meninggalnya seseorang itu adalah sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang hidup atau semua yang bernyawa itu pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan meninggal. Jadi yang memang hanya yang ditangguhkan umurnya untuk sampai di hari kiamat itu adalah bangsa jin, khususnya jin-jin khusus tertentu yang memang Allah izinkan dia untuk ada terus sampai hari kiamat nanti. Jadi teman-teman, di sini saya hanya meluruskan saja. Tidak perlu kita mau tahu beliau itu disantet atau beliau itu meninggalnya diapain orang. Wes, biarkan jadi rahasia Allah dan almarhumah. Dan kalau toh memang iya terjadi karena hal seperti itu, ada baiknya kita untuk lebih mempelajari diri kita sendiri, untuk tidak mensuuzonkan diri kita kepada hal apapun ya. Meskipun anggapannya ya iyalah Ki Seno kan lagi tenar-tenarnya, lagi banyak jobnya, lagi begini begitu. Terus akhirnya kan mereka tuh bisa beranggapan disantet lah sama yang lain biar lain lebih laris, karena yang lain jadi nggak laku gara-gara Ki Seno. Nggak juga seperti itu. Sekali lagi, semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aku sempat juga sih melihat beliau ini ngerokoknya terlalu kuat, teman-teman. Jadi saya sekali melihat itu sedikit ngomong ngerokok lagi, sedikit ngomong ngerokok lagi. Dan memang mungkin itu adalah salah satu media beliau kenapa bisa terkena serangan jantung, karena mengkonsumsi rokok yang berlebihan tadi ya teman-teman. Dan kita sebagai bangsa orang Jawa khususnya tidak perlu nyari aibnya orang, tidak perlu kita mencari kesalahan orang dengan mengatakan beliau meninggalnya disantet, beliau di ini. Jangan, cukup serahkan itu sama Allah. Dan satu lagi yang perlu kita pahami adalah tugas kita bukan mencari bagaimana beliau meninggal, karena apa beliau meninggal, tetapi tugas kita sebagai sesama manusia adalah mendoakan almarhum untuk lebih tenang di alam sana ya. Dan dari segi pandang Mas Teh sendiri, boten. Tuh yang lu kita sudah ndak mau. Yang lu kita juga menghalangi hal ini untuk kita bahas sebenarnya. Tapi di sini Mas Teh hanya meluruskan saja. Lah kok sampean maling ngono. Yang lu kita pakai baju apa, kamu kebayanya hitam tapi tadi kan nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, kayak kerudung yang cuma segini doang gitu. Yang cuma segini, yang rambutnya masih kelihatan. Cantik ya yang, ya Allah ya Rob, ayune Jan, Masya Allah. Jadi mungkin saja saya sebenarnya tahu
Eyang juga sebenarnya mengerti apa yang menyebabkan beliau meninggal, tapi yang kita yakini di sini adalah beliau meninggalnya karena sakit jantung yang benar-benar sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya beliau meninggal dan tidak ada yang bisa menahan siapapun ketika Allah sudah berkehendak untuk mengambil haknya. Karena hak Allah itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi wes, kita tidak usah cari tahu beliau diapain sama orang, digimanain sama orang, tapi yang perlu kita tahu adalah beliau meninggal karena sakit jantung dan real sakit jantung. Lalu tugas kita adalah bukan mencari tahu siapa yang nyantet atau kenapa apa disantet atau apa lain sebagainya, itu janganlah kita cari tahu. Yang kita harus lakukan adalah berdoa untuk almarhum Ki Seno Nugroho, bukan untuk mencari kesalahan orang lain dengan mengatasnamakan dalang A yang nyantet, dalang B yang nyantet, enggak. Karena saya tahu Ki Seno Nugroho itu friendly terhadap teman-temannya. Saya rasa sedikit musuh yang mau melakukan itu, dan saya yakin kalau Ki Seno insya Allah surga, amin ya Allah. Saya, dan saya, amin. Itu topik pembahasan pertama, pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan kalau Ki Seno meninggalnya tidak wajar dan lain sebagainya. Wajar tidak wajar meninggalnya seseorang itu sudah menjadi kehendak Allah dan rahasia Allah. Sebagai seorang yang meskipun kamu tuh seorang indigo, kamu tahu dan lain sebagainya, kamu tidak berhak mengatakan apapun terkecuali sesuatu yang memang nyata terjadi dan real terjadi penyebab meninggalnya beliau ya. Jadi untuk para indigo-indigo di luar sana yang coba meramal kemudian mengartikan yang lain-lain sebagainya, minta tolong untuk lebih dijaga. Karena tugas kita itu ya benar tadi loh, kita hanya mendoakan beliau, bukan untuk mengklaim atau menyatakan beliau sedang diapa-apain atau diapain sama orang ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kediaman beliau, ada apa di kediaman beliau. Dan yang ketiga adalah tentang Kiai Guntur Angin ya. Kita bahas dulu untuk yang pertama. Yang kedua adalah ada apa saja di rumah beliau. Dan Mas Teh sangat-sangat appreciate sekali kenapa Mas Teh diberikan kesempatan membahas ini. Karena jujur Mas Teh sudah lama sekali mempersiapkan vlog ini, tapi tidak terlalu signifikan untuk menyatakannya. Tidak terlalu berani, sebelumnya belum terlalu berani, tapi karena Eyang sering main ke sono, sering nonton langsung, akhirnya saya sedikit mendapatkan beberapa info yang memang bisa saya sampaikan ke kalian. Dan di kediaman beliau itu tempat berkumpulnya para danyang-danyang dari seluruh desa, betul ya Yang? Dari seluruh desa yang ada di Pulau Jawa itu, katanya Eyang, menurut yang disampaikan beliau, Eyang Lukito ini, kalau ketika beliau mentas, itu tuh selalu ada yang datang ke kediaman beliau untuk menyaksikan pementasan beliau. Dan saya rasa memang di badannya almarhum ini ada sesuatu yang Allah tanamkan, ada anugerah dari Allah, bagaimana dia bisa merangkul banyak orang, merangkul banyak khodam untuk mencintai kesenian wayang kulit dan menyukai pakeliran ataupun cara beliau memainkan wayang kulit tadi ya, bisa terlihat hidup, kemudian bisa seperti nyata, dan kita bisa ketawa karena menyaksikan tingkah laku beliau. Dan itu ada kelebihan yang Allah berikan di tubuhnya Ki Seno Nugroho ya. Mungkin kalian akan bertanya lagi, kira-kira di badannya Ki Seno ada apa saja Mas Tulus? Lain waktu kita bakal bahas itu. Kalau memang jenengan setuju, klik di kolom komentar, pasti bakal bahas itu. Ada apa saja di badannya Ki Seno Nugroho, kelebihan apa yang Allah berikan kepada beliau sehingga beliau bisa sangat merangkul baik manusia dan bahkan bangsa jin. Dan satu lagi, di kediaman beliau itu ada beberapa sinten yang namanya yang Serintil. Ada satu sosok yang namanya Serintil, dan Serintil ini bentuknya jelek, nggak cantik, tapi dia tuh menel sekali. Dan itu yang makanya kan begini teman-teman ya, Mas kemarin di vlog yang kemarin Mas sering bilang, kalau Pak Seno sedang pentas, Mas sering lihat kayak jin joget-joget gitu loh, jin nari-nari, joget-joget, dan ternyata yang joget-joget itu namanya Serintil ya. Aku sudah coba ngundang Serintil ke sini, tapi beliaunya kayaknya belum berkenan main ke sini, biarin dulu kata Eyang, sabar alon-alon. Jenenge kayak Serintil yang tukang joget. Jadi yang aku heran adalah kenapa Eyang Lukito ini persis banget sama Mama kalau ngomong, persis Mama Ita. Kalau ngasih tahu tuh, gini loh Le, ini loh Le, gitu. Jadi hampir sama cara berbicaranya Eyang Lukito itu dengan Mama Ita, hampir ya, bukan berarti sama, tapi hampir bersamaan. Dan urung iso Le, kontrine nanti suatu ketika nanti kita bakal bahas soal Serintil ya. Kalau jenengan setuju, klik di kolom komentar. Ada dua pembahasan. Yang pertama adalah kelebihan apa yang Allah berikan ke Ki Seno Nugroho, kemudian yang kedua adalah tentang Serintil tadi. Kita bakal catat nanti supaya kalau jenengan setuju kita bisa bahas lagi, dan Mas Teh bisa undang Serintil ke sini supaya kita bisa lebih tahu lagi sebenarnya apa yang dia lakukan, kenapa dia joget-joget di situ ya.
Dan Eyang sempat menceritakan kalau di kediaman Ki Seno Nugroho itu banyak sekali hal-hal yang positif dan negatif. Tapi kabar yang cukup saya dengar cukup baik adalah kalau biasanya di tempat negatif dan positifnya yang terhimpit dengan sesuatu yang negatif, tapi kalau di kediaman Ki Seno Nugroho ini alhamdulillah yang negatif terpojokkan dengan yang positif-positif. Jadi banyak hal positif yang terjadi di kediaman beliau. Sebenarnya isi ataupun khodam-khodam yang ada di beberapa sudut di rumah Ki Seno ini saya lihat secara mata batin saya semuanya adalah positif. Hanya beberapa sudut saja ada yang negatif ya, termasuk apa yang itu apa yang kayak kera tapi itu kepalanya seperti anjing tapi suaranya itu ya bisa dibilang siluman lah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa titik di rumah Ki Seno yang memang ada siluman negatifnya, tetapi alhamdulillah karena beliau sering mementaskan wayang kulit di kediamannya, lalu ini mengundang beberapa khodam-khodam baik, khodam-khodam positif, para leluhur, para danyang positif yang ada di berbagai daerah di Indonesia, di berbagai daerah ya. Saya jelaskan lagi, di berbagai daerah, bukan hanya di Pulau Jawa. Jadi danyang-danyang di luar Pulau Jawa itu menurut cerita si Eyang Lukito, saya tidak mengerti betul atau tidak, cuman memang ketika beliau tampil, sekarang Mas sudah bilang banyak sesuatu yang menyaksikan Ki Seno, termasuk bangsa jin. Saya melihatnya seperti itu. Dan menurut omongan dari Ki Eyang Lukito, kalau yang datang ke situ tuh bukan hanya pepunden yang datang dari Pulau Jawa, bahkan dari luar Pulau Jawa sering ikut menyaksikan pementasan beliau. Nah, ini yang saya acungi jempol. Lalu kenapa Mas Teh bilang kalau Pak Seno ini termasuk dalang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa merangkul manusia. Dia juga bisa merangkul bangsa jin untuk mencintai kebudayaan. Dan jauh-jauh dari luar kota, jauh-jauh dari Pulau Jawa loh, mencintai wayang kulit juga ya. Jadi ini yang saya acungi jempol, sehingga akhirnya hal-hal negatif yang ada di kediaman beliau itu banyak tergeserkan dengan satu sosok positif yang datang ke situ. Dan saya melihat ada satu jin yang memang bentuknya itu dua itu sama seperti halnya tokoh wayang Bima itu tadi, atau bener ya yang Werkudara atau Seno Bima. Jadi ada sosok jin yang menggambarkan dua tokoh di situ, ada Bima, kemudian ada yang seperti Mbah Bagong. Aku manggilnya Mbah ya karena sudah tua sekali, dan menggambarkan diri mereka atau menjadikan sosok mereka itu sebagai Bima dan juga Bagong. Dan satu lagi, ini adalah bangsa jin. Saya tegaskan lagi, ini adalah bangsa jin yang memang terbentuk dari appreciate khusus dari almarhum Ki Seno yang sangat menggemari Bima dan juga Bagong, sehingga ada terbentuk. Tapi maaf, saya lihat ini positif ya, untuk Bagong dan Bimanya ini positif. Dan saya melihat memang dia yang sering menjaga alat-alat di situ, kemudian dia merawat wayang kulit dan lain sebagainya. Dan memang betul sekali orang Jawa itu andap asornya atau sopan santunnya tidak hanya kepada manusia, teman-teman. Jadi ketika dia atau beliaunya atau kita khususnya memiliki alat sesuatu, ini kalau pengen tahu orang Jawa itu ya, kredit motor ya selamatan, rampung kreditan motor ya selamatan, anaknya tiba jatuh terus diselamati, dia ngomongi. Terus punya apa yang tiba-tiba kecelakaan mobilnya atau motor, tiba-tiba bikin selamatan. Nah, jadi memang orang Jawa itu seperti itu. Jadi yang dihargai sama orang Jawa ini bukan hanya sesuatu yang berbentuk hidup atau memiliki nyawa, tetapi hal-hal yang seperti barang sekalipun, contohnya kayak almarhum Ki Seno dan juga rekan-rekan yang lain. Mereka sangat merawat sekali gamelan, kemudian wayang kulit dan lain sebagainya, kemudian tempatnya ya. Jadi kalau dibilang angker, rumah Ki Seno itu sangat angker sekali sebenarnya. Banyak sekali jin-jin macam-macam di situ. Tapi alhamdulillah mereka sedikit banyak adalah positif. Mereka sedikit banyak positif karena mereka ada yang tinggal di wayang kulit, ada yang tinggal di gamelan ini, yang di kenong, yang di gong segala macam. Saya melihat itu banyak sekali teman-teman yang tinggal di kediaman beliau itu dan membawa efek positif juga untuk itu. Dan sosok-sosok negatif Mas T nggak bisa bahas tadi, yang seperti yang sampaikan, salah satunya adalah siluman yang tadi kayak anjing kepalanya, tapi wajah badannya itu kayak monyet gitu loh, tapi kepalanya anjing, itu siluman. Lalu yang Mas T lihat adalah tadi serintil yang suka joget-joget, sama tentang tokoh jin yang berbentuk Mbah Bagong tadi, sama Bima, sosok Bima tadi ya teman-teman, yang memiliki kuku panjang ya, kukunya panjang gitu. Dan
itu mirip banget dengan tokoh pewayangan itu dan mereka menggambarkan dirinya seperti itu ya. Kurang lebih itu yang ada di kediaman Ki Seno. Semoga ini menjadi wawasan juga buat kita, menambah cerita, menambah wawasan kalau tidak sebenarnya banyak hal negatif ya. Banyak sebenarnya yang ya, apa ya? Pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul. Apa gue yang? Gundul. Hah? Gundul. Ada si gundul, jadi cuman kepala doang, nggak ada badannya. Jadi sebenarnya kediaman Ki Seno tuh sangat angker teman-teman. Tapi karena tempatnya digunakan untuk sesuatu yang positif, akhirnya ternetralisirlah dengan yang positif-positif. Kalau jenengan tidak percaya, silakan datang ke kediaman beliau. Silakan tanya kepada orang-orang yang sering tidur di situ. Sebenarnya mereka tuh tahu, mereka tuh ngerti kalau di sekitar mereka itu ada sesuatu yang aneh. Untuk orang-orang yang sering tinggal di kediaman beliau, khususnya di pendoponya itu ya, ataupun di tempat mereka menyimpan gamelan, dan juga untuk tempat pementasan. Itu sebenarnya ada hal lain, ada sesuatu yang memang Allah siapkan, Allah sediakan di situ, dan sengaja mereka sebenarnya mereka semuanya sudah tahu, dan mereka hanya menganggap kalau orang Jawa kan kayak gitu, lo kue duniamu duniamu duniaku duniaku. Kalau orang Jawa kan kayak gitu. Jadi orang Jawa itu jarang yang merasa takut dengan bangsa jin, justru mereka kadang-kadang malah lebih yang oh iya mereka kan ada memang di samping kita, dan kita tuh ya kita mereka. Jadi hampir kami tuh nggak terlalu mikir yang gimana ya, yang agak berpikir yang takut ada setan gitu. Kalau orang Jawa itu jarang sekali yang seperti itu. Jadi orang Jawa kebanyakan ya ala ya wis lah, kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku. Dan itu tuh sudah terbentuk dari lama, dan memang orang Jawa tuh ya kayak gitu. Makanya kalau dibilang di kediamannya banyak sesuatu yang negatif atau positif, banyak banget, isinya banyak banget. Tetapi sosok sentral yang saya lihat itu tadi ya, Bagong sama Bima tadi sama Serintil yang suka joget. Hanya 3 sosok itu yang terlihat sentral. Selebihnya saya tidak bisa bahas karena ada batasan yang tidak bisa saya ungkit di sini ya. Saya dilarang sama Eyang untuk menyampaikan ini karena sosok ini adalah termasuk positif dan luar biasa. Wah, tuh leherku langsung pahit. Kemudian kita bahas lagi tentang soal gamelan baru beliau yang bernama Kiai Guntur Angin ya. Dan pertama kali beliau menggunakan gamelan itu tuh waktu itu tampil di salah satu balai kota di wilayah Indonesia, khususnya kayaknya Yogyakarta deh kalau nggak salah. Dan itu pertama kali Ki Guntur Angin digunakan, dan percaya atau tidak pementasannya langsung batal hari itu juga. Karena apa? Karena pertama kali dibunyikan gamelan itu langsung angin, badai, petir, dan semuanya bocor, semua buyar gara-gara cuaca yang tidak mendukung ya. Akhirnya dibatalkan dan ya tidak jadi ada pementasan itu. Bahkan sudah live ya teman-teman, sudah live dan itu batal untuk live, dan sudah jalan setengah di kurang lebih belum ada setengah, baru jajar depan saja ya, baru jajar awal, dan sudah mau limbuan ternyata langsung hujan deras dan tidak bisa melanjutkan untuk pementasan. Dan itu tentang Kiai Guntur Angin ini betul sekali kenapa orang Jawa itu menghargai apapun, menghargai benda apapun, termasuk yang membantu mereka mencari rezeki, termasuk adalah mobil, kemudian hewan. Contohnya di Surakarta, di Jogja, sapi saja diberi nama Kiai Ageng, terus gamelan diberi nama begitu. Dan ini nih salah satu contoh kalau anda pasornya orang Jawa itu tidak hanya berlaku terhadap manusia, tetapi juga berlaku kepada beberapa alat yang mereka punya, termasuk menghargai mereka, menjunjung tinggi mereka dengan mengatakan atau memberikan nama kepada benda tersebut, termasuk adalah nama gamelan, yaitu persatuannya disebut oleh dengan nama Kiai Guntur Angin. Dan saya melihat ya seperti biasa, sebelum mereka menggunakan sudah pasti ada sebuah ritual, sudah ada doa, ada selamatan dan sebagainya. Dan saya melihat betul semua gamelan yang ada di kediaman beliau itu ada isinya, ada penghuninya. Dan alhamdulillahnya lagi penghuninya adalah penghuni yang positif, bukan penghuni yang tidak baik. Dan semoga ini adalah sebuah efek positif juga untuk beberapa orang yang menggunakannya atau memukulnya untuk dijadikan sebagai wadah atau wahana atau cara menyalurkan melestarikan budaya Jawa khususnya ya. Seperti halnya ketika
di 3 tahun yang lalu katanya Ki Seno Nugroho ini minta tolong kepada Mas Joko Porong ini untuk mengkomposeri atau menciptakan sebuah gending, yaitu Ladrang Gajah Seno. Dan sebenarnya Ladrang Gajah Seno itu digunakan hanya untuk sewaktu selesai peperangan, kemudian ketika dalang sedang ingin beristirahat, atau sudah waktunya beristirahat, atau sudah selesai pementasan. Dan itu digunakan untuk closing, untuk penenang. Dan Ki Seno kenapa minta diciptakan ladrang itu? Dia meminta untuk supaya lebih berbeda daripada pentas wayang yang lainnya, khususnya untuk Gagrak Yogyakarta ya. Dan beliau sangat mengapresiasi sampai terlepas sebuah kata-kata, nanti ketika saya meninggal saya minta diiringi gending ini. Dan di situ saya melihat beberapa anggota warga laras atau paguyuban kerawitan itu, pengerawitnya itu menggunakan baju hitam, kemudian sindene juga kayak bajunya si Eyang Lukito sekarang, dan semuanya serba hitam, dan mereka tetap sanggulan. Yang mungkin mereka berpikir harusnya saya berjilbab, tapi karena ini amanah, karena ini sebuah pesan terakhir, permintaan terakhir, mereka tetap melakukan itu meskipun dengan ya hanya menggunakan sanggul, kemudian tidak berdandan secantik mungkin, dan tetap dengan uraian air mata di atas panggung itu untuk mengiringi atau membunyikan atau memainkan Ladrang Gajah Seno tadi, untuk mengiringi ketika peti jenazah diangkat dari pendopo agung tadi, diangkat ke ambulan. Dan itu di situ banyak sekali beberapa orang yang berkomentar, kok meninggal kok diiringinnya bukan dengan sholawat, bukan dengan zikir, bukan dengan kalimat-kalimat Allah, tapi dengan yang seperti itu. Dan di sini saya tidak bisa mengomentari itu karena itu adalah permintaan almarhum. Mungkin kalau mereka boleh milih, pengerawit nggak mau loh memainkan itu, tapi karena sudah mendapatkan pesan ataupun wasiat, nanti kalau aku meninggal, aku berangkat, tolong digiringin sama gending Ladrang Gajah Seno tadi. Padat pira selain aku rada tiang lah, padat songo, nggak tahu aku nggak terlalu paham kalau soal gending-gending gitu ya. Dan itu sebenarnya buat saya pribadi, jenengan itu tidak perlu ngejas yang macam-macam lah ya. Jadi aku tuh kadang-kadang nek sama jenengan itu, netizen itu mengatakan itu musyrik, itu salah. Tapi kan ketika sudah beliau dinaikkan ke ambulan, mereka melafazkan kalimat Allah ya. Jadi kalimatullah. Jadi bukan berarti kemudian sampai dimakamkan terus mainkan ladrang, itu enggak. Jadi ladrangnya itu hanya digunakan sebagai media untuk dari pertama diangkat dari petinya, kemudian dari pendopo, kemudian dinaikkan ke ambulan, bukan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi kalau jenengan berpikir itu musyrik, itu salah, atau itu tidak agamis atau di luar akidah, monggo kerso pemikiran jenengan saja. Saya tidak mau berkomentar dalam hal itu karena banyak sekali komentar-komentar miring kalau wong meninggal kok diiringi dengan gamelan, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi saya tidak mau mengomentari itu urusannya jenengan. Kalau toh salah biar jadi urusan mereka yang memainkan itu, atau kalau toh salah biar jadi urusan mereka, ya dosa pun jadi urusan mereka. Jadi kita tidak perlu mencari tahu, kita tidak perlu menjas atau mencap sesuatu yang salah menurut kita salah tuh kan kita anggap salah. Tidak perlu seperti itu teman-teman. Kita sebagai manusia yang pada umumnya adalah sesama manusia, saling mengingatkan. Itu salah satu media ataupun cara Ki Seno mungkin untuk lebih melestarikan budaya dengan meminta ketika saya meninggal tolong diiringi seperti itu. Dan setelah selesai ladrang itu dimainkan pun, kemudian kalimatullah yang dilantunkan teman-teman. Jadi saya minta untuk tidak menjas sesuatu, untuk mencap sesuatu, dibilang musyrik, tidak sesuai akidah dan sebagainya. Saya tidak ingin mengomentari itu. Tapi dalam hal ini adalah cukup kita sebagai manusia, sesama manusia mendoakan saja. Sekali lagi semoga almarhum diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang layak. Dan sekali lagi semoga banyak akan ada lagi tumbuh dalang-dalang baru yang bisa membuat kita cinta dengan budaya lagi. Dan saya sendiri bingung nih, wayangnya kok gak enak sing ngapi meneh selain Ki Seno tuh siapa gitu loh. Dan saya sendiri saja mengerti tentang tokoh-tokoh pewayangan tuh jujur dari Ki Seno. Selebihnya kan saya dulu cuma senang tapi saya gak ngerti artinya, saya tidak memahami itu. Dan saya nggak ngerti kenapa saya dipertemukan dengan Eyang Lukito, dengan Eyang Ronggo, kemudian bisa mencintai seni. Saya juga nggak ngerti apa tujuan Allah di belakang semua ini. Tapi sekali lagi di sini Mas Teh mengucapkan turut berbelasungkawa untuk warga laras, WWKS, untuk channel Dalang Seno semuanya.
Mas Teh turut berduka cita untuk keluarga besarnya juga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Dan di sini Mas Teh bukan mengangkat supaya Mas Teh lebih viral daripada sebelumnya. Sorry, saya bukan tipe YouTuber yang gila dengan sesuatu yang viral kemudian saya angkat supaya saya ikut viral juga. Bukan, saya tidak seperti itu. Karena channel YouTube ini adalah channel yang saya bangun untuk menjadikan sesuatu lebih bermanfaat, khususnya ya supaya menghilangkan pertanyaan-pertanyaan miring dari teman-teman ini. Jadi sesama penggemar Kiseno, ayo kita sama-sama meluruskan. Sekali lagi, beliau sudah tidak ada di dunia, beliau sudah di sisi Allah. Jadi kita tidak boleh membuka aib kotornya beliau ya. Wes, cukup di situ saja. Semoga ini menjadi media pelurus bagi kita pencinta para Kiseno Nugroho. Untuk yang tidak mengerti, mohon maaf. Semoga nanti suatu ketika jenengan bisa mengerti dan bisa memahami, supaya ini yang saya sampaikan ini bukan sebagai lu mau viral aja lu ngomong begitu, bukan. Tapi lillahi ta'ala saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, dan sebagai media pelurus kita saja supaya tidak terjadi fitnah-fitnah yang tidak benar di luar sana ya. Teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak sudah mengirim pertanyaan dan memberikan support saya untuk membahas ini. Semoga tidak ada sesuatu efek yang negatif dari apa yang Mas Teh sampaikan ya. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di lain vlog lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, klik di kolom komentar saja boleh. Berdonasi atau bersedekah boleh, klik di kolom donasi. Ada rekening untuk berdonasi atau nasi box ya. Mas Teh mohon pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Untuk yang belum subscribe, ayo minta supportnya buat di subscribe dan juga untuk di like ya. Mas Tulus mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak.